Halo, jumpa lagi di channel saya, teman-teman. CR-V generasi ketiga menjadi salah satu mobil milik produksi Honda yang notabene memang cukup nyaman, enak dipakai, dan juga memiliki performa yang luar biasa ya. Cuman memang sayangnya salah satu kelemahannya adalah dia agak sedikit boros ya. Meskipun 2000 cc tapi dengan mesin yang keluaran tahun 2008 sampai 2012 ya untuk generasi ketiga, sedikit sekali mobil CR-V generasi ketiga yang bensinnya itu bisa nyampe 1:11 atau 1:12 ya. Kebanyakan itu hanya mencapai titik 19 ya, 19 atau 110 lah maksimal itu. Nah, CR-V punya saya ini generasi ketiga tahun 2012 termasuk salah satu yang memang bensinnya itu tidak terlalu signifikan irit ya. Jadi maksimal saya bisa dapat 1.9 ya. Meskipun pernah pakai pertamax turbo, kemudian self power dan lain sebagainya, tetap batasnya itu hanya 1.9. Nah, kemarin saya sempat browsing mencari informasi mengenai bagaimana cara untuk meningkatkan daya hemat bensin ya. Nah, salah satu produk yang saya beli ini adalah Hurricane XPS Twin Turbo yang memang diperuntukkan untuk mobil 2000 cc ya. Nah, ini saya beli di salah satu toko di Jakarta. Kebetulan memang saya langganan di situ, yakni di tempatnya di Nawilis ya, di situ di daerah Tanah Abang. Dan kebetulan salesnya saya kenal baik sehingga saya meminta beliau untuk datang ke kantor dan memasangnya. Nah, secara tidak langsung memang saat hadir di kantor saya, dia membawa teknisinya langsung ya. Jadi teknisinya dari Hurricane langsung. Sebenarnya mekanisme pemasangannya cukup mudah, teman-teman. Dia hanya memasangkan alat si Hurricane XPS ini di bawahnya aki ya. Acu ya, kalau bahasa Inggrisnya acu, aki di bawahnya situ, dan dia nanti akan memasangkan 2 titik kabel positif dan negatif ke aki kita, plus nanti akan ditambah kabel ground ya yang dipasang di bodi. Secara garis besar pemasangannya pun cukup mudah, cuman memang kalau kita belum terbiasa dengan aki yang voltase tinggi, lebih baik memang minta tolong dipasangkan oleh teknisi Hurricane langsung ya. Nanti dia akan menjelaskan, pertama dia akan mengontrol aki kita ya, aki kita itu berapa persen daya baterainya itu, lalu kemudian tingkat ohmnya itu, dayanya seberapa, dan ketika dipasang XPS Hurricane ini nanti akan terlihat perubahan yang sangat signifikan di aki kita ya. Yang ini mobil saya awalnya kapasitas daya akinya itu hanya sekitar 90% ya. Begitu dipasang XPS memang dia perubahannya cukup signifikan. Nah, ini mekanisme pemasangan memakan waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit. Nanti pihak Hurricane XPS plus mekaniknya akan menjelaskan bagaimana cara memasangnya. Terus kemudian teknis kerja dari Hurricane XPS ini seperti apa ya. Ini kebetulan lagi memasang ground. Kebetulan kemarin dapat bonus kabel ground sehingga saya tidak usah membeli kabel ground ya. Nah, menurut informasi dari salesnya bahwa kabel grounding ini memang cukup mahal ya, antara 1 sampai 2 jutaan. Nah, ini kebetulan diberikan bonus gratis untuk mobil saya, dan dia dipasang di bodi. Tujuannya tentu untuk meminimalisir hal-hal yang terkait kelistrikan ya. Seperti layaknya kita di rumah itu ada kabel groundingnya untuk ke tanah seperti itu ya. Nah, ini pemasangan. Nah, setelah dipasangkan nanti akan ada mekanisme pairing. Pairing itu nanti si mobil dinyalakan. Setelah dinyalakan lalu nanti tunggu sampai sekitar 5 menit. Dan setelah itu nanti akan si teknisinya mekaniknya itu akan menggas mobil kita ya, digas. Tujuannya supaya aliran listriknya itu langsung beradaptasi dengan alat tersebut ya. Dan nanti setelah di pairing, automatically kelistrikan kita akan berubah seluruhnya ya. Teman-teman nanti akan merasakan daya lampu dan sebagainya. Kemudian pada saat dinyalakan juga ada sedikit perbedaan menurut saya yang memang
membuat mobil kita ini seperti dikasih energi baru ya. Nah, nanti akan terlihat juga saat nanti teman-teman ngetes mobilnya ya. Jadi selesai pairing, kebetulan saya tidak langsung pakai karena saya harus kerja dulu. Nah, setelah sorenya kebetulan si mekaniknya memfoto dulu ya posisi average dari rata-rata konsumsi bahan bakar kita, dipoto sama dibikin video juga sama saya sedikit. Nah, nanti beliau bilang nanti akan terlihat perbedaan setelah memakai XPS Hurricane ini yang awalnya mungkin sekitar 79, setelah diberikan dikasih Hurricane XPS, dipasang Hurricane, nanti perubahannya akan signifikan khususnya terkait dengan konsumsi BBM rata-rata saat kita memakai mobil kita. Nah, ini si masnya, mekaniknya menjelaskan mengenai cek ulang setelah pemakaian ini 591 ya, lalu 4,98 perubahannya, jadi udah 100% nih. Health-nya, baterainya 100%, charge-nya juga 100% ya, internalnya juga 4,9 dan rata-rata 45 ampere ya. Dan kondisi baterai menjadi good baterai ya. Sebelumnya health-nya itu 90, nah sekarang menjadi 100. Ini perubahan yang cukup terlihat di depan mata kita saat kita menggunakan XPS Hurricane ini. Nah, nanti setelah proses pairing, teman-teman bisa mencoba alat tersebut. Caranya yakni dengan memakai kendaraan kita lalu men-setting ulang speedometernya ya, odometernya. Tapi sebelumnya teman-teman pastikan untuk memfoto dulu atau membuat video dulu berapa rata-rata konsumsi bahan bakar sebelum menggunakan XPS Hurricane ini. Dan nanti setelah pemakaian, taruhlah jarak sekitar 30 kilo, nanti teman-teman akan melihat perbedaannya yang cukup signifikan. Meskipun itu lagi-lagi dikembalikan kepada gaya berkendara kita, tetapi style berkendara itu memang menurut saya sih sudah pakem ya. Jadi kalau kita berkendaranya memang biasa, smooth, itu kan tetap seperti itu. Nah, usahakan pada saat teman-teman mencoba pasca memasang Hurricane XPS ini, pastikan cara berkendara kita juga tidak berubah ya. Dan nanti akan terlihat bagaimana alat ini bisa memangkas atau menghemat bahan bakar kita ya. Nah, ini contohnya si mekaniknya menunjukkan ini kondisi saya waktu itu 7,9 ya, 79 untuk 1 liter ya, 7,9. Nanti setelah pemakaian teman-teman akan melihat di video ini bagaimana perubahannya ya. Ini sebelum berangkat saya bikin 0 dulu odometernya ya, karena tadi 79. Nah, setelah berjalan cukup sekitar 30 km dari kantor ke Bekasi, baru nanti akan terlihat perubahan dari rata-rata konsumsi bahan bakar yang saya gunakan di mobil ini ya. Saya kira itu sedikit review mengenai XPS Hurricane Twin Turbo yang dipasang di mobil CR-V generasi ketiga tahun 2012. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Thank you for watching. Have a nice weekend. Bye-bye. Assalamualaikum. Ya teman-teman, ini setelah memakai XPS Twin Turbo Hurricane, dia average bensinnya lumayan ya, signifikan. Jadi sekarang sudah sampai 111. Kemarin itu 179 ya. Jadi ada tambahan sekitar 3 km ya. Nah, ini barangnya XPS Hurricane Twin Turbo.